Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathia Azhara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan pada masa pranatal dan kelahiran menurut Al-Quran dan hadis pada surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16 yang menjelaskan perkembangan anak dalam rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون Shadaqallahul azim. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dengan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu sesungguhnya kamu pasti mati. Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Quran Surah Al-Mu'minun. Tafsir Surat Al-Mu'minun, yaitu pada ayat 12 tentang penciptaan manusia dari tanah, yang dimana nutfah itu dari minggu pertama. Manusia itu berasal dari saripati tanah, yaitu Adam, sumber penciptaan manusia. Dia dibentuk oleh Allah itu menggunakan tanah liat kering yang diekstrak dari lumpur hitam. Sementara Mujahid itu berpendapat bahwa nutfah itu adalah komponen dari anak Adam. Ibnu Abbas menyatakan bahwa sulalah itu berhubungan dengan unsur air. Namun, menurut Ibnu Jahir, manusia pertama dinamai Adam karena ia terbuat dari tanah liat. Ayat ke-13 menjelaskan proses pembuahan, yang dimana inti air mani itu berasal dari tulang rusuk suami, lalu dimasukkan ke rahim sebagai tempat yang kuat hingga janin itu berkembang. Selanjutnya ayat 14 yang dijelaskan di situ adalah nutfah. Nutfah itu minggu pertama, yang dimana menjadi alaqah. Pada alaqah itu hari ketujuhnya, yaitu segumpal darah, lalu jadilah mudghah, yaitu segumpal daging di minggu keempatnya. Mudghah itu dari tulang dibungkus jadi daging membungkus tulang, dan Allah lalu meniupkan roh dan menjadikan manusia itu makhluk yang sempurna. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikat bi rizqih wa ajalih wa amalih wa syaqiyyu aw sa'id. Yang dimana hadis ini berarti sesungguhnya tiap hari dari kamu tuh sekalian berkumpul bentuk kejadiannya di dalam rahim ibunya 40 hari berupa air mani yaitu nutfah, kemudian berupa darah yang menempel di ujung rahim alaqah 40 hari, kemudian membesar menjadi sekepal daging mudghah itu juga selama itu. Jadi kemudian dikirim kepadanya malaikat yang meniupkan ruh,
dan diperintahkan mencatat 4 hal, yaitu mencatat rezekinya, ajalnya, amalnya, nasib buruk dan baiknya. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan pada masa prenatal dan kelahiran menurut biologis dan medis. Nah, seperti yang kita tahu, manusia ini awal kehidupannya dimulai saat sel telur ataupun ovum dibuahi oleh sel sperma. Nah, jadinya terjadi tuh pembuahan yang nantinya menghasilkan janin. Nah, proses ini nantinya dinamakan dengan kehamilan, yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim ibu. Nah, tahap awal perkembangan manusia itu dinamakan periode prenatal. Dimulai dari pembuahan. Seperti yang tadi sudah saya bilang ya, sperma bertemu dengan sel telur yang akhirnya terbentuk zigot. Nah, ciri utama periode prenatal ialah ada 6 macam. Saya sebutkan dulu ya teman-teman. Yang pertama, pewarisan sifat dari kedua orang tua. Yang kedua, pengaruh kondisi ibu terhadap janin. Ketiga, penentuan jenis kelamin sejak awal. Keempat, pertumbuhan cepat dalam rahim. Kelima, risiko fisik dan psikologis selama kehamilan. Dan keenam, pembentukan sikap dan respons baru pada janin. Nah, perbedaan pandangan Islam dan Barat tentang perkembangan janin itu keduanya tetap sama ya teman-teman, yaitu bertujuan memastikan kesejahteraan janin dan ibu. Nah, saya akan menjelaskan dari sudut pandang Islam dan sudut pandang Barat. Nah, untuk sudut pandang Islam itu, janin ini sebagai berkah dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Terus juga Al-Quran dan Hadis menjelaskan tahapan perkembangan janin dari pembuahan hingga kelahiran. Kemudian pentingnya juga nih peran ibu dalam kesehatan janin secara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu juga intinya yang paling penting juga doa dan tindakan positif ibu. Itu sangat berpengaruh ya teman-teman pada pertumbuhan janin dalam kandungan. Nah, untuk perbedaan pandangan Islam dan Barat tentang perkembangan keduanya itu intinya tetap sama ya. Sekarang saya akan bahas tentang sudut pandang dari perspektif Barat. Nah, fokus pada penelitian dan analisis medis terkait pertumbuhan biologis janin. Jadi dari sudut pandang Barat ini lebih fokus pada penelitian dan analisis medisnya. Nah, kemudian juga di sini dijelaskan ada tahapan perkembangan trimester. Untuk trimester pertama yaitu 0 sampai 12 minggu, di sini mulai organ mulai terbentuk dan ukurannya kurang lebih 5 sampai 6 cm. Nah, yang kedua trimester 2 yaitu 13 sampai 24 minggu. Sistem saraf berkembang dan panjangnya sudah mulai lebih besar ya, yaitu kurang lebih 30 cm. Nah, yang ketiga ialah trimester 3 yaitu 25 sampai 40 minggu. Di situ pertumbuhan fisik sudah mulai pesat dan panjangnya kurang lebih 50 cm. Nah, tahap prenatal diakhiri dengan tahap kelahiran, teman-teman. Di sini juga dijelaskan penelitian psikologis tentang persalinan masih relatif baru dibandingkan studi medis. Jadi fokus utama penelitian itu dampak proses kelahiran pada perkembangan anak, jenis kelahiran dan kondisi prenatal yang mempengaruhi pertumbuhan, dan yang terakhir ialah prematuritas dan efek jangka panjangnya pada perkembangan anak. Baik, sekian dari saya. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kali ini yaitu pembahasan tentang masa prenatal dalam perspektif psikologi dan juga masa kelahiran dalam perspektif psikologi. Nah, pada pembahasan masa prenatal ada 4 faktor yang harus diperhatikan dalam masa ini. Yaitu yang pertama itu perkembangan kognitif. Pada perkembangan kognitif ini, di dalam rahim, janin sudah mulai bisa dengar suara ibunya, ngerasain cahaya, bahkan menghisap jarinya. Nah, pada masa ini menunjukkan bahwa otak si janin atau bayi ini mulai aktif dan berkembang. Kemudian perkembangan fisik.
Organ-organ penting seperti otak, syaraf, dan wajah mulai terbentuk sejak awal kehamilan. Jadi pada masa ini kesehatan ibu sangat penting di tahap ini. Kemudian perkembangan emosional dan sosial janin. Pada perkembangan emosi dan sosial, janin bisa merasakan emosi ibu melalui hormonnya. Kalau ibu stres, cemas, atau bahagia, itu bisa membawa janin. Makanya suasana hati ibu juga berpengaruh besar. Kemudian yang harus diperhatikan yaitu faktor lingkungan. Nah, hal-hal seperti nutrisi, pola hidup, stres, bahkan dukungan sosial ke ibu bisa mengasih dampak ke janin. Jadi sangat penting menjaga lingkungan positif selama hamil. Kemudian masa kelahiran dalam perspektif psikologi. Pada masa kelahiran ini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu pada awal kelahiran bayi itu mengalami adaptasi yang besar, yaitu bayi harus langsung beradaptasi, nafas sendiri, menyusu sendiri, hadapi cahaya, suhu, dan suara. Semua ini butuh kesiapan tubuh dan mental si bayi. Kemudian pengaruh emosi ibu sebelum lahir. Jikalau ibu sering stres ataupun cemas selama hamil, nah itu juga bisa membuat bayi jadi lebih sensitif setelah lahir. Jadi sangat penting menjaga kondisi psikologis ibu. Kemudian ada jenis persalinan. Cara bayi lahir normal ataupun sesar juga bisa mempunyai pengaruh ke perkembangan anak ke depannya, termasuk perkembangan saraf dan kemampuan beradaptasi. Kemudian pentingnya dukungan emosional ataupun sosial. Setelah lahir, bayi butuh kasih sayang dan rasa aman, terutama dari ibu dan keluarga. Dukungan ini penting buat perkembangan emosional dan kepribadian anak nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal dan kelahiran. Yang pertama, saya akan membahas faktor pembawaan menurut Elizabeth Burlock. Faktor genetik yang sangat menentukan potensi perkembangan seorang anak. Orang tua tidak bisa memilih atau mengatur kromosom apa yang akan diwariskan. Ada 4 jenis pembawaan, yaitu pembawaan spesies yang merupakan ciri imun manusia, pembawaan ras, yaitu perbedaan berdasarkan keturunan atau ras, pembawaan jenis kelamin, yaitu perbedaan sifat laki-laki dan perempuan, dan terakhir pembawaan perseorangan, yaitu sifat unik tiap individu. Selanjutnya adalah asupan gizi. Gizi ibu sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin. Makanan ibu harus seimbang, mengandung protein, lemak, vitamin, dan karbohidrat. Dalam konsep Islam, makanan harus halal dan thayyib atau bergizi. Kekurangan gizi bisa menyebabkan kelemahan fisik pada janin, gangguan sosial dan emosional, serta risiko kecacatan. Nutrisi penting untuk otak, seperti karbohidrat untuk energi, protein untuk membangun sel otak, dan zat besi untuk oksigenasi otak. Lalu ada heterogen, yaitu zat atau faktor yang bisa menyebabkan cacat lahir, seperti infeksi atau paparan zat berbahaya selama kehamilan. Kemudian faktor ibu, yaitu kondisi kesehatan ibu secara umum, termasuk infeksi dan penyakit yang bisa memengaruhi janin. Pemberian ASI setelah lahir juga sangat penting bagi perkembangan bayi. Selanjutnya ada faktor ayah. Ayah juga berperan dalam stimulasi janin dengan memberikan kenyamanan emosional dan bentuk ikatan dengan bayi. Ini penting untuk perkembangan bahasa dan emosi anak. Lingkungan juga mempengaruhi janin, seperti polusi dan kondisi tempat tinggal ibu. Maka penting bagi ibu menjalani lingkungan yang sehat. Dan terakhir, stunting, yaitu gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Pencegahan bisa dilakukan dengan memberikan gizi cukup sejak hamil dan akses kesehatan yang baik. Saya akan membahas faktor-faktor pada masa kelahiran. Yang pertama adalah
BBLR atau berat badan lahir rendah. Bayi lahir cukup bulan tetapi beratnya kurang dari 2.500 gram. Penyebabnya bisa karena gangguan pertumbuhan di dalam kandungan, seperti penyakit pada ibu atau masalah pada plasenta. Kemudian yang kedua adalah pengalaman melahirkan. Jika terjadi kelahiran prematur atau komplikasi saat melahirkan, bisa mengganggu perkembangan bayi, karena proses kelahiran yang sulit bisa berdampak pada kesehatan fisik dan neurologis bayi. Yang ketiga, pemberian ASI. ASI juga sangat penting untuk pertumbuhan otak, tubuh, dan daya tahan tubuh bayi. Keempat, interaksi sosial dan stimulasi lingkungan. Bayi perlu diajak bicara, bernyanyi, dan bermain sejak dini agar kognitif, motorik, dan emosionalnya berkembang dengan optimal. Kemudian yang terakhir adalah faktor sosial ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga berpengaruh besar terhadap akses pada layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar bayi seperti makanan dan pakaian. Semakin baik kondisi ekonomi keluarga, maka semakin besar peluang bayi tumbuh optimal. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.